Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhatulab, subahus surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah innana bikhair. Tayyib ayyuhatulab, pada kali ini kita akan kembali belajar tematik. Masih dalam tema yang ketujuh. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kembali, kalian mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua dan kemudian melaksanakan ibadah sunnah, yakni menjalankan sholat duha. Nah, setelah itu selesai, mari kita belajar tematik. Tayyib ayatullah, nabda darsana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar daring yang ke-23 tentang tematik, masih dalam tema 7, yakni berbicara tentang surat undangan. Tentu kalian sering melihat tentang surat undangan itu. Nah, dalam kesempatan ini setelah kita mempelajari surat undangan, saya berharap kalian bisa memahami tentang surat undangan dan kalian bisa membedakan tentang jenis-jenis surat undangan. Surat undangan itu apa? Yakni surat ajaan untuk menghadiri sebuah acara tertentu. Ini bermakna surat undangan. Nah, di dalam hal ini jenisnya ada 3 macam. Pertama adalah surat undangan yang resmi, yang kedua surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga surat undangan tidak resmi. Yaitu jenis-jenis surat undangan. Jadi kalau kita sering melihat di rumah, mungkin ada surat undangan yang resmi, ada pula surat undangan yang setengah resmi, dan ada pula surat undangan yang tidak resmi. Barangkali sering kita temui di rumah. Nah, surat undangan resmi yang sudah muncul ini merupakan contoh surat undangan resmi, yaitu tertulis undangan. Apa itu surat undangan resmi? Surat undangan resmi itu merupakan surat undangan atas nama instansi, organisasi, atau kedinasan tertentu dan digunakan untuk keperluan kedinasan. Nah, misalnya surat undangan rapat wali santri dari sekolah, misalnya salah satu contoh. Contoh yang lain bisa berupa seperti di dalam gambar ini. Di situ merupakan surat undangan dari pemerintah, dari kelurahan, dari kepala desa misalnya. Itu juga merupakan contoh surat undangan resmi. Ada cirinya. Coba perhatikan di dalam gambar itu. Itu ada kop suratnya, ya. Ada kop suratnya di situ, yakni tentang ini namanya kop surat. Ada kop suratnya, artinya kop kelurahan ini, ya, kop pemerintah ini. Kalau yang contoh ini merupakan yang dari Boyolali. Ada logo instansinya, ini logo instansi, ini kop suratnya. Dan ada acaranya bersifat kedinasan nih. Ini bersifat undangan resmi dinas dan menggunakan bahasa yang resmi. Dimohon untuk memerintahkan warga yang namanya tertulis dalam daftar terlampir. Nah, ini namanya bahasa yang resmi. Ada tanda tangan pengundang. Ini yang mengundang lurah, Pak Lurah yang mengundang. Ada namanya, ada tanda tangannya, ada stempelnya. Nah, kalau undangan dari sekolah tentu di sini yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Nah, ini merupakan ciri daripada undangan resmi. Kemudian yang kedua adalah surat undangan setengah
resmi. Nah, surat undangan setengah resmi itu merupakan undangan atas nama perorangan atau atas nama organisasi semi resmi. Seperti ini Karang Taruna, ini organisasi yang semi resmi yang ada di desa, tapi ini tidak bersifat kedinasan. Nah, surat ini ditujukan kepada perorangan atau juga kepada anggota organisasi instansi. Ini contohnya ini undangan pertemuan kepadanya anggota Karang Taruna. Nah, begitu ini Karang Taruna Gubeng di Surabaya. Ini contoh undangan setengah resmi. Nah, misalnya undangan Karang Taruna, kemudian dan lain-lain, ini yang sifatnya undangan yang tidak resmi, tapi ada organisasinya ada dan dibutuhkan di wilayah tertentu. Nah, kemudian surat undangan tidak resmi. Mungkin kalian sering melihat di rumah atau orang tua sering mendapatkan undangan-undangan semacam ini. Orang Jawa bilangnya dapat ulem. Nah, itu termasuk undangan tidak resmi. Ini juga contoh undangan tidak resmi. Apa itu surat undangan tidak resmi? Yaitu surat undangan yang dibuat oleh perorangan dan ditujukan kepada perorangan pula. Nah, ini yang membuat adalah yang punya hajat, ditujukan kepada saudaranya atau sahabatnya atau temannya gitu. Nah, kemudian misalnya ini undangan pernikahan, ada undangan ulang tahun, ada undangan tasyakuran dan lain sebagainya. Itu merupakan undangan tidak resmi. Kemudian di dalam undangan itu ada bagian-bagiannya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kepala surat. Yang mana kepala surat itu? Kepala surat itu adalah yang ini. Nah, dari logo sampai kemudian kop surat. Ini namanya kepala surat. Kemudian yang kedua ada nama dan tujuan atau alamat tujuan. Mana itu? Kita lihat di sini ini. Kepada ketua RW atau ketua RT sekelurahan Bulisan. Ini namanya nama dan alamat tujuan. Kemudian ada pembuka surat. Nah, biasanya ditulis di sini ada dengan hormat. Ini dimohon dengan hormat, misalnya begitu. Ini dimohon untuk memerintahkan warga. Ini pembuka surat. Kemudian isi surat. Yang mana isi surat? Adalah yang ini. Untuk hadir pada hari, tanggal, waktu, tempat, keperluan, keterangan. Ini namanya isi surat. Nah, kemudian terdapat penutup surat. Seperti apa itu? Ini contohnya. Demikian atas kesediaan dan kehadirannya, ucapan terima kasih. Ini untuk menutup surat ini. Kemudian ada tempat dan tanggal surat. Kalau di sini mana tempat dan tanggal surat? Ini tempat pembuatan surat ini dibuat di Boyolali pada tanggal 13 Februari 2021. Ini contoh. Kemudian ada pembuat surat. Nah, surat undangan ini siapa yang membuat? Ini dia, yang membuat adalah Lurah Bulisan dan ada namanya, ada stempelnya, ada tanda tangannya. Ini namanya bagian-bagian daripada undangan. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita pelajari tadi tentang surat undangan itu, coba sekarang kalian mengisi kolom halaman 155, yakni membedakan antara surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Kalian tulis di bukumu itu persamaannya apa dan perbedaannya apa. Yang kedua, cobalah kalian membuat gambar undangan tidak resmi dan berikan warna yang menarik pada buku tulismu. Kemudian nanti seperti biasa difoto dan dikirimkan melalui WA pribadi. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua dan kalian tetap menjadi anak yang soleh.
Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.